Oke, kita storytelling lagi. Habis jauh banget nih perjalanan. Tapi kali ini aku storytellingnya tentang cerita yang lain ya. Kalian penasaran gak sih kenapa tiba-tiba aku pindah ke kota pusat? Ya kenapa? Bukan tiba-tiba sih sebenarnya, lebih ke gue tuh sebenarnya saat sebelum pindah ke kota pusat itu lebih ke dimana gue terpuruknya si Yani Kim. Gue tuh capek banget waktu itu ya, ngurus anak sendiri, apa-apa sendiri. Gue capek ditinggal melulu sama laki kerja ke luar negeri gitu kan. Ini awal mula kenapa aku pindah ke pusat. Jadi gue marah-marah melulu sama bapaknya anak-anak. Gue capek sama keluarganya dia juga. Gue tuh kayak dimana tuh gue hampir give up gitu loh guys. Gue kayaknya nggak sanggup gitu kan. Terus gue bilang ke bapaknya, bisa nggak sih lo kalau misalnya lu nggak tugas keluar, lu cukup kerja di sini aja gitu. Karena gue lelah. Capek tuh bukan cuman capek badan sih, lebih ke mental guys. Karena banyak yang harus gue hadapin. Gue udah harus belajar bahasa Korea, gue juga harus belajar masak, gue juga harus ngurus anak. Apa-apa gue nggak tahu, semua serba first time buat gue. Belum ditambah gue harus berhadapan sama keluarganya dia tanpa dianya gitu kan. Setiap ada masalah gue kena, setiap ada masalah gue kena. Selalu apa-apa gue yang salah. Kayak gitulah ya. Terus gue mohon ke dia, gimana kalau misalnya lu nggak usah tuh bilang sama perusahaan lu jangan ngirim-ngirim lu ke luar negeri lagi. Tapi bapaknya anak-anak tetap nggak bisa guys, harus gitu kan. Akhirnya gue bikin kayak apa ya, gue bukan ngancem sih ya, gue cuma bilang ya udah kalau lu keluar mulu ya udah gue di Indo tinggalnya, ngapain gue nikah sama lu nya malah di sana jadi orang jadi foreigner, jadi orang asing. Gue nikah sama orang Korea di sini malah jadi orang asing, dua-duanya jadi orang asing dong, gue bilang gitu. Capek nggak sih gitu nikah LDRan mulu gitu. Ya udah gue minta pulang ke Indo. Gue sempet tuh, ya wajar ya guys, gue tuh sekarang sih gue mungkin bisa ya ceritanya dengan ketawa, senyum, flashback lagi tuh kayak ternyata hal kayak gitu kecil ya gitu. Guanya aja dulu yang cengeng apa ya, bukan sih, bukan kecengeng, lebih mungkin karena sekarang gue bisa, kalau sekarang gue bisa cerita dengan senyum, tandanya gue udah bisa berdamai sama masa lalu sih sebenarnya. Jadi singkat cerita, gue minta dia gitu, akhirnya dia mengajukan itu ke perusahaannya kan. Dia mungkin nggak tega juga kali ya sama gue. Gue nggak tahu kalau ternyata bapaknya itu agar bisa menekan perusahaannya itu biar nggak ngirim dia tugas keluar itu, dia sampai tau nggak sih resign. Dia bikin surat resign gitu guys. Gila nggak sih lo? Tapi gue nggak tahu itu, gue nggak tahu. Gak lama kemudian bosnya dia dateng dong ke rumah gue. Sumpah gue inget banget itu, soalnya bosnya dia tuh bos gue juga dulu guys. Waktu gue masih masih ya gitulah, yang pertama kali awal gue datang ke Korea. Jadi kita kenal, dan saat gue nikah maksudnya dirayain di Korea juga, bosnya itu yang jadi kayak, kalau bahasa kita penghulu kali ya untuk orang Korea, namanya jure. Dia ngasih, pokoknya dialah gitu. Akhirnya dia datang dong, berkunjung ke rumah. Terus dia bilang baik-baik, katanya alasannya apa kamu resign. Gue kaget dong, lah kayak gue resign sih, langsung gue cuma nyuruh dia jangan mau ditugasin keluar, kenapa resign. Gue lirik-lirikan gitu. Cuman gue tahu nih, gue paham mungkin ini cara dia biar dia tetap, maksudnya biar dia di Korea gitu kerjanya. Terus ditanya alasannya, akhirnya dia jawab dong, gue kasihan lah, intinya gue kasihan sama bini gue gitu. Dia apa-apa sendiri, gak ada yang bantuin gitu ya. Minimal kalau ada dia kan, kalau misalnya sakit, kalau anak apa kenapa itu ada yang bantu gitu loh guys. Ibaratnya ya sebenarnya masalahnya banyak sih ya. Akhirnya si bosnya itu ngerti, karena dia juga kenal gua ya ngerti juga akhirnya.
ya udah, gimana kalau misalnya masalahnya kamu gara-gara ditugasin keluar akhirnya kamu resign, gimana, nggak usah resign, tapi kamu aku pindahin ke cabang yang ada di pusat. Begitu guys. Ada Bapak Subin nengok ke gue, ya ini gimana. Gue mikir juga sih sebenarnya ke saat itu ya, gue dipindahin ke pusat juga, gue kayak pindah negara nggak sih, karena gue harus mulai dari awal lagi segala sesuatunya. Di sini gue udah terbiasa bersosialisasi sama teman-teman di sini, sama tetangga, sama guru, sama semuanya lah ya. Tiba-tiba gue harus pindah lagi nih. Tapi ya sekali lagi gue nggak boleh egois. Ya udahlah, kalau memang syaratnya harus begitu, daripada laki gue resign, gue makan apa cuy? Sayang dong. Maksudnya yang dia udah gapai saat itu harus resign, menurut gue sayang banget. Akhirnya ya udah, oke, gue kalau emang harus pindah ke pusat, ya singkat cerita ya akhirnya gue pindah ke pusat gara-gara itu. Gara-gara gue nggak mau laki gue ditugasin ke luar negeri, akhirnya dia memilih resign, tapi sama bosnya dipindahin ke cabang yang di pusat dengan syarat dia nggak keluar. Tapi masalahnya nggak sampai di situ selesai. Ini bener-bener plot twist banget, tau nggak guys? Setelah 3 bulan gue udah pindah di pusat itu guys, lo tahu apa? Tahu-tahu bosnya ngirim dia ke India 3 tahun. Mampus nggak lo? Hah? 3 bulan cuy. Gue baru aja mulai sedikit terbiasa tinggal di tempat baru, tiba-tiba laki gue disuruh urgent, katanya nggak bisa selain laki gue nggak ada. Sumpah gue tuh kayak, ini ngerjain gue apa gimana sih gitu kan. Bapaknya anak-anak janji ini terakhir, katanya ini terakhir, gue nerima ini terakhir, katanya gitu. Ya udah, akhirnya mau nggak mau bapaknya anak-anak ditugasin ke India 3 tahun. Emang sih bosnya bilang kalau seandainya kamu mau ikut nggak apa-apa, dibiayain semua. Nah bapaknya Subin juga bilang nggak apa-apa, jadi nanti si Subin sekolah internasional school lah apa gitu di India. Tapi gue nggak mau guys. Gue capek untuk beradaptasi lagi di tempat-tempat baru. Ya udahlah, mendingan gue yang ngalah. Masa gue belajar bahasa Korea aja belum becus-becus banget, tiba-tiba gue harus ke India belajar bahasa India gitu. Capek nggak sih? Ya udahlah, gue bilang lu aja sono berangkat. Gue ya udah nggak apa-apa, 3 tahun gue bisa bertahan gitu loh. Gue sanggup lah gitu. Akhirnya ya gitu guys. Baru pindah gue ditinggal lagi 3 tahun. Ya udah gue sendiri lagi. Tapi untungnya tuh gue banyak kegiatan, maksudnya gue dapat banyak kegiatan, ya kerja, ya syuting, ya apa gitu. Lu tau nggak guys, gue tuh pertama kali ngelamar kerja di HRD, emang sih ada tuh kandidat lain orang Indonesia, teman-teman gue yang di pusat juga ada. Terus ada orang Korea yang mungkin kalian kenal, dia YouTuber sekarang dan dia sekarang tinggal di Indonesia. Kalian tahu kan Nuna Rosa? Nuna Rosa sama suaminya yang dinamain Bambang, nama Indonesianya. Dia itu dulu, gue kenal dia gara-gara sama-sama ngelamar di HRD, karena waktu itu dia dulu kuliah bahasa Indonesia di Pusan University. Aku kenal Nuna Rosa di situ guys. Waktu itu dia tuh masih unyu-unyu banget, dia tuh masih kuliah. Aku kenal situ. Cuman ya iya sih, yang keterima akhirnya aku, yang keterima aku, Nuna Rosa enggak. Nah dari situ akhirnya kita kenal. Aku ajak dia main ke rumahku, aku traktir dia makan, yang namanya anak mahasiswa ya. Intinya ya, kalaupun ya itu gue nggak jajan lah. Kalian boleh tanya Nuna Rosa deh, bagaimana pertama kali kenal gue. Ya itu di situ. Akhirnya dia berteman sama aku sampai sekarang. Kalau waktu nikah juga aku dateng, waktu di Indonesia aku ke Indonesia juga aku ketemu, dia ke Korea juga aku temenin gitu. Ya gitulah. Gila ya, plot twist banget gak sih? Pokoknya begitulah ceritanya kenapa aku bisa pindah ke Pusan. Oke. Annyeong.